Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, perkenalkan saya Bambang Supriyono akan share regulasi balon kepala sekolah terbaru, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Selengkapnya saksikan slide-slide berikutnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, regulasi tentang Peraturan Menteri Nomor Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 ditetapkan di Jakarta tanggal 8 Mei 2025 dan diundangkan di Jakarta juga tanggal 14 Mei 2025 dan berlaku setelah diundangkan. Ini sudah ditandatangani Bapak Abdul Mukti sebagai Mendikdasmen dan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, sekarang siapakah kepala sekolah? Dalam peraturan menteri ini, pasal 1 disebutkan bahwa kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas sebagai kepala satuan pendidikan untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan dari taman kanak-kanak maupun SD, SMP, SMA, SMK, baik maupun yang formal maupun yang luar biasa. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sekarang bagaimanakah si kepala sekolah? Dalam pasal 2 disebutkan bahwa guru dapat diberikan penugasan sebagai kepala sekolah. Nah, kepala sekolah sebagaimana yang disebutkan tadi harus memiliki kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional. Jadi kompetensi pedagogiknya tidak, karena kepala sekolah tidak mengajar. Kemudian kompetensi profesional itu juga termasuk di dalamnya adalah kemampuan sebagai entrepreneur. Nah, kompetensi kepala sekolah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana penyediaan calon kepala sekolah? Nah, penyediaan calon kepala sekolah diselenggarakan oleh pemerintah daerah, ini bagi sekolah negeri atau masyarakat bagi sekolah swasta, dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah pemetaan kebutuhan kepala sekolah, dan yang kedua adalah penyiapan calon kepala sekolah. Dua tahapan ini yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimana penyiapan calon kepala sekolah? Pada pasal 5 dijelaskan bahwa penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah tahap pengusulan bakal calon atau balon kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah seleksi bakal calon kepala sekolah. Dan kemudian yang ketiga adalah pelatihan bakal calon kepala sekolah. 3 tahapan ini yang diselenggarakan sesuai dengan pasal 5. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, sekarang bagaimanakah pengusulan balon bakal calon kepala sekolah? Dalam pasal 6 disebutkan bahwa pengusulan bakal calon kepala sekolah terdiri dari yang pertama adalah persyaratan sebagai bakal calon kepala sekolah, yang kedua adalah pengusulan bakal calon kepala sekolah. Persyaratannya apa dan pengusulan apa akan dibahas di slide-slide berikutnya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Untuk yang pertama adalah persyaratan bakal calon kepala sekolah. Dalam pasal 7 dijelaskan bahwa persyaratan sebagai bakal calon kepala sekolah terdiri dari yang pertama adalah memiliki kualifikasi akademik S1 ataupun D4 minimal. Yang B adalah memiliki sertifikat pendidik. C adalah pangkat minimal adalah 3C atau penata untuk PNS, dan untuk P3K yaitu minimal berpengalaman sebagai guru 8 tahun untuk P3K. Selanjutnya, memiliki hasil penilaian kinerja guru predikat baik selama 2 tahun terakhir.
Terus kemudian memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun. Ini sebagai organisasi di dalam komunitas itu di sekolah adalah wakil kepala sekolah. Kemudian tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang maupun ringan. Selanjutnya tidak sedang jadi tersangka atau terdakwa dalam kasus pidana. Kemudian berusia paling tinggi 56 tahun. Dan selanjutnya adalah menandatangani fakta integritas kesediaan ditempatkan di wilayah kewenangan pemerintah daerah terkait. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya bagaimana pengusulan balon kepala sekolah? Nah, dalam pasal 9 dijelaskan bahwa pengusulan bakal calon kepala sekolah dilakukan oleh yang pertama adalah guru ASN yang mendapat undangan dari dinas kabupaten maupun dinas provinsi. Jadi jalur undangan. Terus kemudian guru ASN yang diusulkan oleh kepala sekolah, jalur pengusulan kepala sekolah, ataupun guru ASN secara pribadi mendaftarkan diri. Jadi 3 jalur. Yang pertama adalah jalur undangan, jalur pengusulan, dan jalur pendaftaran secara mandiri. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sekarang bagaimana seleksi bakal calon kepala sekolah? Dalam pasal 11 dijelaskan bahwa seleksi bakal calon kepala sekolah dilakukan dalam 2 tahap. Yang pertama adalah seleksi administrasi, yang kedua adalah seleksi substansial. Nah, ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, bagaimanakah seleksi administrasi? Nah, untuk seleksi administrasi dilaksanakan untuk guru ASN yang telah memenuhi persyaratan, baik yang undangan maupun diusulkan maupun mendaftarkan. Nah, dengan dokumen persyaratan yang harus diinput dalam sistem informasi yang dikelola oleh kementerian. Yang pertama adalah hasil penilaian kinerja selama 2 tahun terakhir. Kemudian surat keterangan memiliki pengalaman manajerial. Ini SK, baik SK wakil kepala sekolah maupun di MGMP. Kemudian surat keterangan memiliki pengalaman sebagai guru, ini bagi P3K. Kemudian surat keterangan catatan kepolisian. Kemudian fakta integritas, bersedia ditempatkan di berbagai wilayah sesuai dengan pemerintah daerah terkait. Kemudian surat keterangan tidak pernah dikenai hukuman disiplin atasan langsung. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya untuk verbal administrasi, yaitu verifikasi dan validasi atas persyaratan itu, kemudian yang sudah diupload oleh bakal calon kepala sekolah tadi, kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh pemerintah setempat. Nah, kemudian verifikasi dan validasi administrasi sebagai dilakukan prioritas kebutuhan sesuai dengan prioritas kebutuhan pemerintah setempat. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sekarang adalah seleksi substansial. Setelah seleksi administrasi, seleksi substansial, yaitu seleksi substansial dengan tahapan sebagai berikut. Bahwa guru yang lolos verifikasi dan validasi persyaratan administrasi kemudian akan mendapatkan undangan mengikuti seleksi substansi bakal calon. Setelah lolos administrasi, mengikuti seleksi substansial. Nah, guru yang lolos seleksi substansial bakal calon sebagaimana tadi akan diumumkan melalui sistem informasi yang dikelola oleh kementerian. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah. Nah, bagaimana sekarang untuk pelatihan bakal calon kepala sekolah? Nah, dalam pasal 15 dijelaskan bahwa pelatihan bakal calon kepala sekolah diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal melalui PT atau lembaga lain yang ditetapkan oleh Dirjen. Nah, guru yang dinyatakan lolos untuk mengikuti pelatihan bakal calon kepala sekolah. Kemudian guru yang dinyatakan lolos pelatihan kepala sekolah akan memperoleh sertifikat. Nah, guru yang tidak lolos akan mendapatkan kesempatan untuk pelatihan di berikutnya. Dan ketentuan lebih lanjut tentang pelatihan bakal calon kepala sekolah ditetapkan oleh Menteri. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, selanjutnya adalah mekanisme penugasan.
Dalam pasal 16 dijelaskan bahwa guru ASN yang dinyatakan lolos pelatihan kemudian akan mendapatkan penugasan dari PPK yang mekanisme sesuai dengan kebutuhan di daerah tersebut, baik itu kabupaten maupun provinsi. Nah, guru ASN yang diusulkan untuk mengikuti mekanisme penugasan untuk mengunggah yang pertama adalah sertifikat pelatihan calon kepala sekolah tadi yang sudah dinyatakan lolos, jadi mendapatkan sertifikat. Yang kedua adalah surat keterangan bebas narkotika. Kemudian untuk mekanisme penugasan selanjutnya adalah penempatan penugasan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh PPK menjadi hak prerogatif PPK dan mendapatkan rekomendasi dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah. Tim pertimbangannya ada 9, terdiri sekretaris daerah, dinas pendidikan, kabupaten maupun provinsi, dan dewan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Kemudian tim pertimbangan mengangkat kepala sekolah melalui yang usulan, kemudian ditetapkan oleh PPK. Kemudian mekanisme selanjutnya adalah tim pertimbangan memiliki tugas untuk memberikan rekomendasi kepada calon kepala sekolah yang dituangkan dalam berita acara tim pertimbangan. Kemudian berita acara tersebut disampaikan kepada dinas untuk disetujui dan diberikan kewenangan oleh PPK. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, sekarang bagaimanakah untuk penugasan kepala sekolah? Penugasan guru ASN sebagai kepala sekolah dalam satuan pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dilaksanakan berdasarkan periodisasi penugasan. Periodisasi penugasan itu ditentukan selama 4 tahun. Nah, penugasan sebagai kepala sekolah dapat dipindah tugaskan, maksudnya dapat dengan administrasi pangkal jika sudah berjalan minimal 2 tahun dari satuan pendidikan administrasi pangkal. Kemudian kepala sekolah harus memiliki hasil penilaian kinerja minimal serendah-rendahnya adalah baik. Nah, guru yang diangkat dalam jabatan lain akan ditugaskan oleh sebagai kepala sekolah dapat dilakukan setelah aktif kembali menjadi jabatan fungsional. Dan guru yang pernah ditugaskan sebagai kepala sekolah dapat diberi penugasan kembali sebagai kepala sekolah dengan menggunakan periodisasi penugasannya. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, di pasal 28 adalah tentang pemberhentian kepala sekolah. Bahwa kepala sekolah berhenti dari penugasan karena pernah meninggal dunia atau permintaan sendiri atau diberhentikan. Nah, pemberhentian kepala sekolah itu yang pertama adalah mencapai batas usia pensiun, telah berakhir periode penugasannya atau melakukan pelanggaran disiplin sedang maupun berat, dan diangkat jabatan lain selain jabatan fungsional guru maupun penugasan lain dari jabatan fungsional guru. Kemudian hasil penilaian kinerja tidak mencapai predikat baik, kemudian melaksanakan tugas selama 6 bulan berturut-turut atau lebih. Terus kemudian menjadi anggota partai juga tidak boleh, dan kemudian menduduki jabatan negara. Nah, kepala sekolah yang diberhentikan dalam pasal tersebut dapat ditugaskan kembali sebagai guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, untuk pemberhentian kepala sekolah dalam ini menjadi aman dari PPK untuk kepala sekolah pada satuan pendidikan negeri. Ibu, bapak, dan saudara-saudara rahimakumullah, demikian regulasi terbaru tentang bakal calon kepala sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Semoga bermanfaat. Share ini ada salah hilaf, mohon maaf. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.